Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ilman Aviasi, channel yang membahas tentang sekitar informasi dunia penerbangan. Kali ini kita akan membahas 3 hal yang tidak boleh dilakukan saat pemeriksaan keamanan di bandar udara. Sebelum naik pesawat, semua calon penumpang wajib melewati prosedur pemeriksaan keamanan yang ketat di bandara seluruh Indonesia maupun seluruh dunia. Aturan pemeriksaan keamanan dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama keberlangsungan penerbangan sipil. Pemeriksaan atau security checkpoint di seluruh bandara Indonesia ditetapkan sebanyak 2 kali. Security checkpoint pertama atau pemeriksaan keamanan pertama diletakkan di batas antara ruang publik dengan area check-in. Sementara security checkpoint yang kedua ditempatkan sebelum memasuki area pemberangkatan atau boarding lounge. Pemeriksaan SCP pertama atau pemeriksaan keamanan pertama belum terlalu ketat karena koper juga akan dipindai dan masih ada pemeriksaan selanjutnya. Tujuan utamanya adalah mengecek apakah ada barang-barang yang masuk kategori berbahaya di bagasi. Adapun untuk SCP-2 atau pemeriksaan keamanan yang kedua, pemeriksaan diberlakukan lebih ketat atas dasar ketentuan tertulis dari Kementerian Perhubungan. Penumpang yang melewati SCP kedua diminta menanggalkan semua barang yang terbuat dari bahan logam untuk diperiksa melalui mesin X-ray. Lantas apa saja hal yang tidak boleh dilakukan ketika pemeriksaan keamanan di bandara? Hal yang tidak boleh dilakukan saat pemeriksaan keamanan di bandara. 1. Membawa barang-barang berbahaya atau ilegal. Sebelum melewati pemeriksaan keamanan, cek lagi barang-barang apa saja yang termasuk kategori berbahaya atau terlarang dan tidak boleh dibawa ke dalam pesawat. Beberapa benda yang termasuk dalam kategori itu, misalnya seperti gunting, pisau, atau korek api. Barang-barang tersebut hanya bisa dibawa melalui bagasi dan tidak diperkenankan untuk dibawa ke dalam kabin pesawat. Selain senjata maupun barang berbahaya lainnya yang masuk dalam kategori prohibited item atau barang terlarang, ada juga yang disebut sebagai kontraben. Kontraben memiliki arti barang gelap atau barang selundupan yang ilegal, misalnya hewan yang tidak memiliki surat karantina atau uang dengan jumlah tidak wajar. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat pemeriksaan keamanan di bandara. 2. Bercanda mengenai hal berbahaya. Jangan pernah bercanda mengenai bom atau aksi terorisme saat berada di bandara, terutama ketika melewati pemeriksaan keamanan. Lelucon seperti ini bisa termasuk dalam kategori pemberian informasi palsu yang membahayakan penerbangan, sehingga dapat berpotensi mengundang petugas keamanan untuk mencurigai si pembuat lelucon. 3. Bersifat tidak kooperatif. Jika sedang melewati pemeriksaan keamanan dan terjadi sesuatu, misalnya mesin berbunyi, jangan panik dan tetap ikuti arahan petugas. Biasanya orang-orang yang bersikap tidak kooperatif atau bahkan melawan akan lebih dicurigai dan bisa menghambat proses pemeriksaan. Misalnya ketika ditanya membawa barang apa, kalau seumpamanya kooperatif bisa langsung membuka, tapi kalau tidak bisa, kan otomatis ada personil kami yang akhirnya menempeli. Jika tidak sengaja membawa barang yang sebenarnya tidak diizinkan dan terjadi penyitaan, sebaiknya penumpang juga tidak membantah.
Pasalnya, ada beberapa ketentuan standar barang di Indonesia dan internasional yang berbeda. Salah satunya, menurut standar ICAO International Civil Aviation Organization, korek api Zippo atau lighter boleh dibawa di saku, kecuali korek api batangan. Sementara di Indonesia, standarnya lebih ketat, yaitu tidak boleh membawa korek api jenis apapun. Maka sebaiknya bersikaplah kooperatif terhadap arahan dari petugas keamanan bandara selama hal tersebut memang benar adanya dan dibuat untuk menjaga keamanan penerbangan. Adapun hal-hal yang sebaiknya dilakukan saat pemeriksaan keamanan. Ketika pemeriksaan keamanan di bandara, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh penumpang agar prosesnya lebih cepat dan mudah. Pertama, menyiapkan diri dengan melepaskan benda-benda berbahan logam seperti ponsel, ikat pinggang, jam tangan, cincin, dan sejenisnya. Barang-barang ini bisa diletakkan ke dalam wadah atau tas bawaan kita untuk diperiksa melalui mesin X-ray. Dan untuk aturan internasional, nanti kita bahas di lain waktu tentang cara-cara membawa cairan, aerosol, dan gel. Untuk sekedar informasi, agar barang-barang tidak berjatuhan, kamu tidak perlu tergesa-gesa dan usahakan tetap tenang saat meletakkan barang-barang. Supaya lebih mudah dan cepat, kamu bisa menyiapkan barang-barang penting seperti ponsel, paspor, boarding pass, tiket pesawat, kartu identitas, dan lainnya di dalam satu tas terpisah. Dengan begitu, kamu tidak perlu repot membongkar tas saat melakukan pemeriksaan. Sebab, membongkar tas untuk mengambil barang-barang itu akan memakan waktu dan menghambat antrian, sehingga dapat membuat penumpang lain di belakang kita menjadi kesal. Prepare misalnya, kalau bawa laptopnya jangan ditaruh di paling bawah. Tas yang sudah di packing rapi, pasti susah ngambilnya. Setelah dilakukan proses pemeriksaan keamanan, jangan lupa untuk mengambil kembali setelah selesai pengecekan. Proses pemeriksaan keamanan memerlukan cukup banyak waktu. Oleh karena itu, usahakan tidak berangkat dengan waktu yang mepet dengan jadwal penerbangan. Ini tips dari Ilman Aviasi. Biasakan tiba di bandara 2 jam sebelum waktu keberangkatan pesawat. Dengan begitu, kalian juga dapat mengantisipasi hambatan di sana, seperti ramainya antrian, pemeriksaan, atau lainnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.